Oke, waktunya kita belajar lagi istilah-istilah bisnis nih, Jis. Ya. Apa nih? Ada istilah unik apa yang bisa kita share ke teman-teman supaya kita bisa belajar bersama soal istilah-istilah bisnis yang kadang-kadang itu apa sih gitu? Ada. Nih istilah ini bisa buat bisnis, bisa buat karir, bisa buat apa ya? Sekolah, kuliah juga mungkin. Oke. Belajar lah, buat sobat belajar gitu. Istilahnya adalah dig deep. Dig deep. Ya, dig deep. Apa nih teman-temannya? Saya juga baru denger nih. Dig deep. Dig deep. Dig itu menggali, Oke. deep itu dalam. Oh, deep dalam ya. Jadi menggali lebih dalam. Sebenarnya menggali lebih dalam aja udah gitu. Kenapa harus ada dig deep? Oke, kalau secara satuan juga udah bisa apa namanya? Udah bisa Ditranslate lah. Ya, paham lah. menggali lebih dalam. Itu konteksnya kan bisa diterapkan di hal apa saja gitu ya. Benar. Ketika di bisnis kita menggali lebih dalam sampai kita bisa menemukan pola bisnis kita nih, misalkan gitu Ya. Kalau di karir, di pekerjaan, ayo kita tekunin terus sampai dalam karir pekerjaan kita sampai karir kita bisa meningkat. Benar. Kan seperti itulah ya. Ya. Tapi kalau biasanya kan kalau ada setelah diistilahkan, setelah disatukan nih dig deep, Ya. dicomot menjadi apa namanya istilah bisnis. Ada apa namanya? Ada makna-makna tertentu nggak gitu? Ketika disandingkan dengan dunia bisnis gitu. Gak ada sih. Tapi emang berkembang aja di kalangan pebisnis gitu. Muncullah istilah ini gitu. Gak tahu mungkin dari luar negeri atau dari mana bahwa pebisnis itu harus dig deep dia bilang. Oke. Ya. Sebenarnya dari secara makna kita juga mungkin sekilas paham. Dig deep berarti menggali lebih dalam, berarti dia tahu segala hal gitu lah. Tapi kenapa jadi populer? Karena banyak pebisnis yang tidak paham dengan bisnisnya. Sehingga istilah ini jadi populer. Oke. Karena dalam bisnis itu kita tuh harus minimal ngerti secara umum tuh keseluruhan kita ngerti gitu. Misalkan teman-teman bisnis tukang cukur misalkan. Ya teman-teman harus ngerti gaya yang paling hits hari ini apa. Istilah-istilah cukur apa, misalkan tipe-tipe guntingnya apa, tipe-tipe apa namanya sisirnya gimana gitu. Ya gitu-gitulah, sehingga dia tuh harus tahu sampai detail-detail kecil gitu. Harus tahu yang tren-tren terbaru gitu. Ya ibaratnya kalau kayak saya lah dulu newbie lah ya, istilah invoice aja saya nggak tahu gitu. Ya. Invoice apaan invoice? Saya taunya apa bond. Ya gitu. Tapi kan ternyata invoice itu digunakan oleh kalangan pengusaha gitu ya. Ya. Gitu. Ya. Artinya ya waktu saya masih awal-awal lah, ya belum terlalu dig deep mungkin gitu. Nah itu penggunaan itu gitu. Oke. Nah terus Cis, kalau misalkan apa tadi tuh ya saya masih pemula tuh kayak gitu. Nah biar bisa jadi sedig deep para apa namanya pebisnis yang udah dig deep gitu. Gimana gitu? Nah yang pertama itu memang harus satu passion. Passion itu apa ya? Kita suka dengan bidang ini, dengan tekun, suka apa ya passion itu ya, bergairah gitu ya dengan bidang ini sehingga kita akhirnya tahu semua gitu, mencari tahu sendiri gitu. Iya sederhananya suka bidangnya gitu lah ya. Suka bidangnya, teman-teman hobi atau suka dengan misalkan sepeda ya pasti tahu istilah-istilah sepeda, cara ngerakitnya, terus misalkan kalau ada kendala, oh ini berarti apanya gitu. Apa namanya kita bakal cari tahu lah ya, sama seperti teman-teman misalkan nonton video ini karena suka dengan bisnis ya kan kita sering ngobrolin bisnis kayak gitu ya. Nah ini salah satunya contohnya ya ini belajar istilah baru nih dig deep. Nah gitu. Nah ketika teman-teman suka dengan bisnis ya nyari-nyari konten-konten kayak gini gitu ya, nyari-nyari bahkan yang dig deep itu kalau misalkan bengkel tuh dari suaranya udah ketahuan nih, wah ini masalahnya apa nih misalkan, wah ini suaranya ini nih. Gitu.
Kan biasanya kalau suara mesin itu ada kadang-kadang ada trouble itu kalau ada yang berjit cit 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 cit. Ya. Oh ini mah berarti bagian ini. Ya. Kalau ada yang klotok. Oh ini mah bagian ini yang rusak gitu ya. Ya. Saking dia udah pahamnya gitu. Iya. Nah itu yang disebut dig-dip itu. Nah kalau misalkan kita suka ya pasti kita akhirnya nyemplung di situ ngerti gitu. Iya, Nah yang iya, satu iya. tadi pertama passion, terus yang kedua adalah pengalaman. Kita harus pengalaman dulu nih, semakin tinggi pengalaman kita semakin tahu tuh istilah-istilahnya segala macamnya gitu. Dan yang ketiga itu, nah ini yang sering salah tuh di sini. Yang ketiga adalah salah market ini. Salah market. Misalkan bukan salah market tapi ya referensi owner. Yang ketiga tuh referensi owner. Oke. Referensi owner tidak sesuai dengan bisnisnya sehingga tidak dig-dip itu, tidak jadi kacau di situ. Oke. Misal ya. Misalkan saya bikin jualan keripik misalkan. Tiba-tiba saya jualan misalkan untuk kelas atas misalkan. Padahal sayanya sendiri bukan kelas atas gitu. Nah itu kita jadi kacau tuh karena kita nggak tahu ke market itu gitu. Iya. Ya kalau kita tarik coba ke UMKM nih, kayak kebun desain deh. Misalkan kita sering banget ngobrolin soal UMKM nih. Karena kita udah dig-deep di masalah UMKM. Ya. Tapi coba kalau kita ngobrolin soal ekonomi makro misalkan. Ya, misalkan ekonomi negara gimana nih? Waduh, apa ya jawab apa gitu. Repot juga kan gitu. Repot juga. Ya mungkin bisa tapi kan nggak dig-deep gitu. Nggak dig-deep, bener. Atau Kayak misalkan pabrik lah, ada pabrik konsul. Wah gimana nih kan gitu. Jawabnya gitu. Iya. Nah kayak gitu ya, referensi kita kalau yang tadi gitu ya nyambung sama yang ketiga, referensi owner bisnis jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Biar bisa dig deep gitu ya. Ya, nah inilah yang akhirnya menjadi alasan kenapa bisnis itu kadang sesuai dengan ownernya. Misalkan ownernya dari kelas menengah bawah, ya dia bisnisnya juga kelas menengah bawah gitu. Ya karena dia taunya di situ, networkingnya di situ. Ya udah cara konsumennya kayaknya belinya gini, cara berpikir pembelinya juga dia ngerti tuh kelas menengah bawah gini-gini karena saya juga kelas bawah-bawah misalkan. Iya. Dan nggak masalah ya. Gak masalah. Kalaupun misalkan dia ternyata punya potensi tuh, kan dia berasal dari karangan menengah ke bawah gitu ya. Terus punya bisnis cocok dengan latar belakangnya. Tapi ternyata dia punya kemampuan untuk grow up gitu. Ownernya senang belajar juga, senang ini juga sampai yang bisnisnya berkembang sampai tingkat atas misalkan. Bisa juga gitu kan ya? Kalau itu mah beda. Nah, bisnis berkembang tuh bukan pindah market. Oh gitu. Tapi makin banyak pelanggannya. Oke. Iya, misalkan saya jualan keripik 5.000-an yang ada di warung-warung kios kecil misalkan. Yang tadinya satu cabang jadi 1.000 cabang misal gitu. Iya. Kuantitinya aja yang jadi banyak gitu ya. Iya, expand tuh ke situ. Jadi bukan yang misalkan dari tadinya keripik 5.000 akhirnya berkembang jadi keripik 1 juta misalkan. Iya. Jadi susah kalau gitu. Bukan jadi bisnis IT unicorn misalnya gitu ya. Iya. Atau unicorn gitu. bisa juga, unicorn bisa, tapi ya itu marketnya misalkan hanya melebar. Ya melebar gitu. Oke. Bukan yang pindah market gitu. Iya, bukan pindah market. Jadi dari keripik jadi IT mungkin kayak gitu lah ya. Ya. Sebenarnya sih bisnis sama-sama aja, mau IT mau keripik juga satu level sebetulnya. Ya. Gitu ya. Tapi bagaimana dia melebarnya banyakan mana kayak gitu ya. Ya gitu benar. Oke. Jadi berkembang itu tadi. Jadi misalkan dari kita menjajaki titip jual di satu kecamatan jadi ke 10 kecamatan, jadi ke 20 kecamatan itu. Jadi apa ya? Meluas gitu. Misalkan produknya terjual 1.000 jadi 2.000, jadi 3.000 gitu. Ya. Berarti udah sedik-dik itulah kalau bisa sampai melebar seperti itu mungkin ya. Ya, jadi paham banget lah. Misalkan wah kurang renyah nih keripik, berarti ada yang salah ininya nih misalkan gitu.
Misalkan ada komplainan dari pelanggan. Ya. Bang ini pas kita pegang ini berarti ada problem nih di bagian dapur misalkan gitu ya. Kita begitu. bisa cross check dan sebagainya gitu ya. Benar. Berarti udah dikdip banget tuh orang tuh ya. Ya, gitu. Nah itu ya teman-teman ya, udah sedikdip apa teman-teman terhadap bisnisnya kayak gitu ya. Dan kita belajar lagi istilah dikdip yang kalau saya sih baru dengar dikdip ya. Kalau dipnya sih deep talk, TikTok itu ya, itu ya, TikTok, benar-benar. udah sering dengar itu. Tapi kalau istilah dikdip disatuin terus ditarik ke bisnis, Ya. jarang-jarang sih. Jarang maksudnya pebisnis yang lain ngomongin saya mah udah dikdip gitu. Tapi ada ya. Ada. Saya juga membahas ini karena nemu di komen-komen. Udah mulai ini mungkin ya. Ya. Jadi ada orang yang posting apa gitu ya tentang dia bangun usaha, terus ada yang komen, wah bener nih katanya, bisnis tuh harus dig deep katanya. Tahu tentang produknya, tahu tentang cara ngejualnya gitu. Sehingga laku bisnisnya gitu. Oke. Nah itu ya teman-teman ya terkait dengan dig deep. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman pengen semakin dalam nih Jis bisnisnya. Pengen punya logo, pengen terdaftar gitu. Bisa, karena semakin teman-teman menggali tentang bisnis, semakin teman-teman akan menyadari, wah ternyata penting ya daftar merek, penting ya punya logo yang bagus, penting ya punya desain packaging yang bagus gitu. Nah itu semua itu bisa diorder di Kebun Desain. Silakan hubungi aja nomor yang tertera di di layar. Silakan WA ya. Nah itu ya teman-temannya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.